Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang hormat yang Firmida selaku pengasuh Pondok Pesantren Suran Nurwida. Yang hormat guru-guru SMA Pondok Pesantren Suran Nurwida yang saya sayangi, kedua orang tua saya dan adik saya semoga sehat selalu, amin. Oke, perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Pertama, saya kelas 9 MTS Al-Quran Nurwida. Di sini saya jelaskan presentasi saya yang berjudul tentang at-tabiyah yang pertama atau keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi kita menjelaskan keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi ini pokoknya tuh kayak ada sebuah hadis. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan sholat, menghafalkan sebagian menghafalkannya dan sebagian zikir, akan menambahkan karunia-Nya. Jadi begini maksudnya, ketika kita menghafalkan Al-Quran, kayak kitab Allah itu yang dimaksud itu Al-Quran dan apa ya? Yang dimaksud kitab Allah itu adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita tuh akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita menghafalkannya kita akan ditambahkan karunia-Nya, dan ketika kita berzikir kita juga akan ditambahkan karunia-Nya. Lanjut, tiada rasa iri yang diberikan kecuali dalam dua hal. Jadi kita tuh tidak boleh iri kecuali dalam dua hal ini. Yang pertama adalah rasa iri sama orang yang diberikan karunia kemudahan menghafal Al-Quran. Jadi kita tuh harus iri kepada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah sama orang yang diberi zikir dan rizki. Jadi apa namanya? Ketika kita tuh harus iri kepada orang yang diberikan rizki kepada Allah untuk dia menjadi sugih, bahasanya gitu. Tapi dia tuh sambil menginfakkan hartanya pagi malam atau siang malam. Jadi kita orang yang diberikan rezeki oleh Allah dan dia akan menginfakkan hartanya tersebut. Oke, lanjut. Di sini jadi kita tidak boleh iri sama orang lain selain kebaikan gitu, pokoknya intinya. Lanjut, yang ketiga adalah siapa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, Masya Allah. Jadi siapa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, dan tidak sempat untuk meminta kepadaku, maka akan kuberi sebaik-baiknya pemberianku yang lebih dari yang kau minta. Jadi itu kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kita ketika membaca dan berzikir kita akan diberikan apa yang kita inginkan, bisa jadi lebih. Nah, oke, disclaimer tadi yang pertama itu ada yang salah. Ketika kita membaca Al-Quran dan menginfakkan sebagian rizkinya, kita akan ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sekali saya bila ada salah kata maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.